Saunggaling bukan sekadar nama kelurahan di Surabaya. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Saunggaling adalah seorang adipati, kini lebih dikenal dengan istilah wali kota, yang jujur, gagah, dan berani. Makam Saunggaling sendiri terletak di Desa Lidahwetan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Saunggaling menjadi saksi sejarah kebesaran kerajaan Surabaya di masanya. Makam Saunggaling ditemukan oleh warga pada tahun 1901. Menurut juru kunci makam Saunggaling, Muhammad Baidowi, Saunggaling merupakan putra dari Dewi Sangkrah dan Adipati Jayengrono. Saunggaling menjadi sosok yang babat alas, membuka lahan kota Surabaya bagian barat. Nama asli dari Saunggaling yakni Joko Brek Tulus Warsito. Salah seorang pengurus di makam Saunggaling mengatakan, Joko Brek merupakan putra dari Adipati Jayengrono, Jangrono III dengan Raden Ayu Dewi Sangkrah. Kisah dimulai saat Adipati Surabaya ketiga itu sedang berburu di hutan wilayah Surabaya Barat. Saat itu Jayengrono III bertemu dengan Dewi Sangkrah untuk kali pertama. Jayengrono III terpesona dengan kecantikan Dewi Sangkrah. Mereka lalu menikah. Namun sebagai Adipati Surabaya, Jayengrono III harus kembali ke Kedaton. Sebelum pergi, Adipati Jayengrono meminta Dewi Sangkrah untuk tetap tinggal di Donowati. Ia juga bertitip pesan agar anaknya diberi nama Joko Brek. Jayengrono III juga memberikan selendang Cindai Puspita sebagai tanda untuk mencarinya di Kedaton, Surabaya. Singkat cerita, Joko Brek dewasa mencari sang ayah di Kedaton, Surabaya. Ditemani Bagong, ayam jantan miliknya, ia sampai di pintu gerbang Kedaton, Surabaya. Sampai di sana, Joko Brek bertemu dengan dua kakak tirinya, Sawung Rana dan Sawung Sari. Keduanya tidak percaya jika Joko Brek adalah anak Jayengrono III. Mereka bertiga kemudian melakukan adu ayam dan Joko Breklah yang jadi pemenangnya. Setelah itu, Joko Brek bertemu dengan sang ayah, Jayengrono III. Mengetahui anaknya sudah tumbuh besar, sang adipati sangat senang. Sebenarnya, Jayengrono ingin memberikan mahkotanya dan mengangkat Saunggaling sebagai Jayengrono IV. Perlu diketahui, Jayengrono itu sebutan bagi adipati atau kalau sekarang wali kota. Ia kayak Sultan Hamengkubuwono gitu. Saat itu Joko Brek mau diangkat oleh adipati sebagai Jayengrono IV. Tapi karena ingin adil, Jayengrono pun membuat sayembara dengan memanah umbul-umbul Tunggul Yuda. Setelah sayembara tersebut diumumkan, banyak warga dari berbagai desa mengikuti sayembara tersebut. Tetapi gagal, bahkan saudara tiri Joko Brek yakni Sawung Rana dan Sawung Sari juga mengikuti sayembara hingga mencoba memanah 3 kali. Mereka pun gagal. Sayembara tersebut akhirnya dimenangkan oleh Joko Brek. Sebelum memanah umbul-umbul itu, Joko Brek sempat berdoa dan meminta restu dari ibunya. Jadi pas mau manah itu, Joko Brek berdoa, Biyung Dewi Sangkrah, anakmu yung ijinono koyok banyu mili. Ibu Dewi Sangkrah, aku anakmu mau ikut sayembara, beri izin saya seperti air yang mengalir. Meski telah memenangkan sayembara itu, perjalanan Joko Brek tidak mudah. Ia harus melawan kelicikan penjajah Belanda yang menghasut dua saudara tirinya untuk menggulingkan jabatan. Jadi memang saat itu Belanda ingin menyingkirkan Adipati Jayengrono III dan menguasai Surabaya. Sebab, saat itu Adipati Jayengrono tak mau bekerja sama dengan Belanda. Begitu pula dengan Joko Brek, ia ingin meneruskan kepemimpinan ayahnya untuk menjadi adipati yang adil dan tegas. Karena tak ingin Saunggaling meneruskan jabatan sebagai Adipati Jayengrono IV, Belanda dan dua saudara tiri Joko Brek bekerja sama. Mereka berusaha meracun Joko Brek dan Jayengrono III saat pesta perayaan dinobatkannya Raden Saunggaling sebagai Adipati Surabaya. Beruntung aksi tersebut diketahui oleh paman Saunggaling yaitu Adipati Cakraningrat dari Madura. Ketika minuman yang ada racunnya itu disodorkan ke Saunggaling, Adipati Cakraningrat pura-pura menabrak Sawung Rana yang mengakibatkan terjatuhnya gelas berisi minuman yang telah diberi racun.
Dengan nada licik, Sawung Rana menghasut Joko Brek. Sawung Rana menyebut apa yang dilakukan Adipati Cakraningrat telah menghina Joko Brek, dengan menjatuhkan minuman tersebut. Mendapat hasutan itu, Joko Brek marah dan mengajak Adipati Cakraningrat keluar dari kadipaten. Setelah dijelaskan jika minuman itu telah diberi racun oleh dua saudara tirinya dan kompeni Belanda, Joko Brek menyesal dan meminta maaf kepada pamannya. Sejak itu, Sawung Galing sangat benci dengan Belanda dan selalu memusuhi Belanda. Itulah sedikit cerita tentang Sawung Galing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.